Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Aswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ABT 4C Pagi pada mata kuliah pemasaran dan penjualan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan akhir pemasaran dan penjualan dengan fokus UMKM yaitu Deliskron. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Diana Talia, Nadia Triandarini, Paradila, Baihaki Jipran Habibi, dan saya sendiri Muhammad Arwi. Terkait dengan profil bisnis Deliskron, Deliskron menawarkan jagung rebus dengan beragam varian rasa, seperti jagung susu keju, jagung susu matcha, kemudian jagung susu tiramisu, dan jagung susu coklat, kemudian jagung susu taro, serta jagung susu mozzarella. Produk Deliskon menghadirkan pengalaman kuliner yang otentik dengan sentuhan kreatif yang menarik konsumen masa kini. Deliskon ini sendiri berdiri pada tahun 2023. Deliskon telah mengadopsi teknologi digital dalam strategi pemasarannya, seperti digital marketing, kemudian konten marketing, serta sosial media marketing. Namun, dalam implementasinya, UMKM Deliskon itu mengimplementasikan media WhatsApp daripada platform sosial media lain untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sebagai usaha rumahan tanpa toko yang fisik, jangkauan pasar Deliskon masih sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, dengan meningkatkan daya tarik pasar, perlu diperbarui strategi pemasaran dengan fokus pada inovasi produk sesuai dengan tren terkini. Kemudian, serta memperluas kehadiran di platform sosial media untuk promosi yang lebih luas dan efektif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nadia Triandar ini, dan kepadanya saya silakan. Untuk selanjutnya itu sosial media berupa Instagram. Jadi, salah satu media sosial yang kami manfaatkan adalah Instagram sebagai media utama untuk memasarkan produk UMKM Deliskon ini. Jadi kami meneruskan akun Instagram dengan nama Deliskon. Akun ini telah dilengkapi dengan berbagai informasi penting pada bagian profil, termasuk logo Deliskon sebagai foto profil Instagram serta bio Instagram yang berisi informasi mengenai produk ini. Jadi di sini kami juga mencantumkan link tree untuk info-info mengenai Deliskron. Jadi kami juga menggunakan guideline desain yang konsisten untuk setiap postingan di feed Instagram dan Reels. Kami meneruskan template dari pemilik UMKM Deliskron yang sebelumnya. Jadi setiap konten dirancang untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan followers dan meningkatkan brand awareness. Postingan Reels kami mengikuti tren terkini untuk menarik lebih banyak viewers. Kami juga menerapkan caption yang persuasif untuk mengarahkan calon konsumen membeli produk Deliskon. Jadi ada pun strategi konten marketing yang telah kami lakukan di Deliskon adalah dengan membuat feed. Di sini kami sudah membuat lebih dari 15 feed, yaitu 20 feed, dan kami juga sudah membuat 7 reels, dan kami sudah membuat highlight dan isi-isi dari story-nya itu seperti how to order atau bagaimana cara untuk order Deliskon, ada Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, dan ada varian menu. Untuk feed pertama kami itu berisikan we are back atau menyatakan Deliskon itu sudah kembali. Kemudian terkait dengan media TikTok akan dijelaskan oleh saudari Faradila, dan kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada media TikTok. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kami memiliki TikTok sebagai sarana pemasaran digital untuk mempromosikan produk dari UMKM Deliskon. Pada profil TikTok, kami menggunakan logo sebagai foto profil, mencantumkan lokasi UMKM, serta menyediakan informasi pemesanan yang dapat dilakukan melalui DM atau WhatsApp dengan nomor yang terhubung ke admin Deliskon. Selain itu, kami juga menghubungkan akun TikTok ini dengan akun Instagram untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh UMKM Deliskon. Beberapa konten video telah kami upload di TikTok dan respon data berupa viewer juga menarik untuk terus dilakukan optimasi. Setelah dianalisis, kami menentukan bahwa konten yang dibuat tidak harus panjang, cukup dengan konten yang singkat, namun berisi dan sedang trending. Melalui konten Deliskon di aplikasi TikTok diharapkan dapat membentuk brand awareness bagi customer. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh saudari Diana Talia, dan kepadanya saya silakan. Nah, selanjutnya di sini ada insight penjualan Instagram. Nah, berdasarkan screenshot gambar di samping ini, telah berhasil menarik 1.314 akun untuk mengunjungi profil Instagram Deliskon. Dengan 6,3% diantaranya adalah followers dan 93,7% non-followers. Nah, konteners ini menjadi
yang paling efektif dalam menarik perhatian, karena telah mendapatkan 853 impresi, dan cerita menjadi konten kedua yang paling menarik dengan 718 impresi, dan yang terakhir adalah postingan di feed dengan 163 impresi. Nah, pada gambar yang kita lihat ini terlihat bahwa terdapat 56 akun yang terlibat dalam interaksi dengan 52,6% berasal dari followers dan 47,4% dari non-followers. Konten yang paling banyak menerima respon adalah Reels dengan 51 interaksi, dan postingan feed menerima 47 interaksi, dan cerita mendapatkan 3 interaksi. Untuk Reels bisa dilihat bahwa viewers-nya bisa mencapai dari yang paling kecil 231 sampai yang paling besar 1.348 viewers. Nah, dari analisis yang kami lakukan terlihat adanya peningkatan yang signifikan sebesar 1.214% dalam jumlah akun yang mengakses konten dari postingan Instagram Dailyskon. Total akun yang terjangkau mencapai 1.314 dengan interaksi dari 56 akun. Sementara jumlah pengikut juga meningkat menjadi 101, menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 2% selama seminggu terakhir. Nah, untuk insight penjualan di TikTok, akun TikTok kami ini baru dibuat dan belum menggunakan akun bisnis karena syarat yang harus kami penuhin. Meski demikian, video kami termasuk salah satu video yang menarik perhatian dengan jumlah viewers yang baik. Antara lain ada beberapa viewers yaitu 191, 212, 238, 202, 202, 37, dan 45 viewers per videonya. Dan kami memiliki 12 followers dan rata-rata 83 likes per videonya. Berdasarkan insight yang telah kami peroleh, performa Instagram jauh lebih unggul dibandingkan TikTok. Kami lebih mudah mendapatkan respon dari pengguna seperti peningkatan jumlah followersnya, likes, komen, dan viewers. Hal ini mungkin disebabkan oleh audiens Instagram yang lebih terbiasa dengan interaksi di platform tersebut, serta fitur-fitur Instagram yang lebih mendukung engagement, seperti story dan reels. Selain itu, pengguna Instagram cenderung lebih aktif dalam memberikan feedback dan berinteraksi dengan konten. Kemudian terkait dengan pendapatan selama di penggunaan digital marketing akan disampaikan oleh saudara Baihaqi dan kepadanya saya silakan. Oke, di sini ada data sesudah pendampingan digital marketing ya. Setelah mewawancarai pemilik UMKM Dailyskon, yaitu Mbak Christina Sirait, kami mendapat informasi bahwa setelah 2 minggu pertama pelaksanaan pemasaran digital, pesanan meningkat sebanyak 106 pieces. Dailyskon menjual 2 ukuran, yaitu ukuran L seharga 16.000 dan ukuran M seharga 13.000. Pendapatan kotor selama periode tersebut mencapai 1.507.000. Dibandingkan dengan periode yang sebelumnya di mana penjualan hanya mencapai 110 pieces dalam 4 minggu, terjadi peningkatan yang signifikan dan juga stabil setelah strategi pemasaran digital diimplementasikan. Oke, di sini ada kesimpulan UMKM Dailyskon yang fokus pada jagung modern dengan berbagai varian rasa, yang mana ini produk Wirausaha Merdeka tahun 2023. Setelah observasi, masalah utama yang dihadapi adalah manajemen media sosial yang kurang optimal. Sebagai respons, kami sebagai kelompok PBL mengambil inisiatif untuk mengelola kembali akun media sosial Dailyskon. Langkah pertama adalah perencanaan digital marketing, diikuti dengan pembuatan konten marketing dan sosial media marketing. Kami mengaktifkan kembali akun media sosial dengan konten feed, video reels, serta memanfaatkan Instagram Story untuk umpan balik dari pelanggan. Kami juga memasukkan TikTok untuk branding melalui konten video. Dari analisis data media sosial, terutama Instagram, menggunakan tools analisis, kami mencatat peningkatan signifikan. Terjadi peningkatan insight sebesar 56% untuk pengikut dan 47% dari non-followers. Selain itu, terdapat peningkatan dalam penjualan. Nah, usulan strategi untuk UMKM, yang pertama, optimasi konten Reels. Fokus kepada konten video Reels di Instagram karena memberikan pengaruh signifikan dengan jumlah viewers mencapai 1.331. Lakukan pengukuran terus-menerus terhadap kinerja konten ini untuk memaksimalkan exposure. Kedua, ada manajemen konten yang baik. Buat kalender konten yang terstruktur dan terencana. Pantau terus data dari tools analisis Instagram untuk membuat klasifikasi konten berikutnya berdasarkan insight yang didapat. Ketiga, ada inovasi konten yang menarik. Terus berinovasi dengan konten-konten yang menarik dan trending untuk menarik lebih banyak viewers. Hal ini akan membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan engagement. Dengan menerapkan 3 strategi ini, diharapkan UMKM Dailyskon dapat meningkatkan kehadiran dan pengaruhnya di platform Instagram, serta mengoptimalkan hasil dari aktivitas pemasaran digital mereka. Terima kasih, itulah tadi penjelasan tentang analisis penjualan digital marketing. Mungkin itu saja dari kami terkait dengan presentasi laporan akhir Project Based Learning dari kelompok 4. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore untuk Kak Tina. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk meluangkan waktu agar kami dari tim PBL Politeknik untuk mewawancarai Kak Tina. Nah, jadi di sini kami itu ditugasin untuk mendampingi UMKM. Nah, kami ingin wawancarai Kak Tina, gimana sih perjalanan selama kami mendampingi UMKM Kak Tina. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, gimana sih pengalaman Kak Tina ketika kami mendampingi UMKM Kak Tina untuk digital marketingnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pengalaman dari bisnis aku ketika pendampingan dari teman-teman sekalian itu cukup kerasa ya, dan cukup menarik bagi saya. Soalnya luar biasa sih, karena banyak banget konten-konten kreatif yang belum pernah sebelumnya kita buat, tapi sudah teman-teman implementasikan di bagian sosial media marketing kami. Apa saja perubahan signifikan yang Anda rasakan dalam bisnis setelah penerapan strategi digital marketing? Oke, jadi kalau misalnya dibilang mengenai perubahan signifikan di bagian sosial media marketing sih cukup baik sih. Bisa dibilang signifikan juga. Signifikannya ke positif ya. Jadi saya rasa karena sebelumnya di bisnis kami ini itu tuh Deliskon hanya uploadan postingan media sosialnya itu hal-hal yang urgensi aja gitu. Hal-hal yang memberitakan mengenai promosi produk doang gitu. Yang menurut kami itu sebenarnya jarang buat kami lakukan karena kami hanya sekedar fokus dalam penjualan. Akan tetapi ketika teman-teman ikut andil dalam pendampingan ini, kakak rasa banyak sih perubahannya terkait konten-konten yang kreatif itu cukup terbantu buat di digital marketing Deliskon ini. Apakah ada peningkatan dalam jumlah pelanggan atau penjualan setelah digital marketing ini diterapkan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai penjualan Deliskon, jadi memang di sebelum adanya pendampingan dari teman-teman, kita memang di awal itu memfokuskan di bagian penjualan, dan beberapa penjualan atau sistem pre-order ataupun penjualan offline juga telah kami lakukan. Jadi untuk perbandingan antara sebelum dan sesudah dari teman-teman mendampingi digital marketing ini yang berdampak ke bagian penjualan tidak jauh berbeda, tetap stabil penjualannya. Tapi perbedaannya itu di bagian karena efek digital marketing yang unik, kreatif dan rutin diposting di Instagram itu sangat terbantu untuk menarik lebih banyak lagi customer yang menunggu PO selanjutnya. Jadi itu menurut kakak stabil, tidak jauh dari yang sebelumnya, akan tetapi lebih banyak lagi customer orang-orang yang jauh itu untuk menunggu produk Deliskon ini. Jadi menurut kakak cukup baik. Selama pendampingan ini seberapa besar peningkatannya? Jadi kayak bagaimana kakak menilai efektivitas alat atau platform digital yang digunakan selama pendampingan kami ini? Menurut kakak kalau misalnya untuk efek digital marketing ke bisnis kakak ya salah satunya tadi mengenai penjualan, customer itu semakin lebih mengenal lagi Deliskon itu, sehingga lebih bisa dibilang pengetahuan ingin untuk merasakannya itu ada, dan bukan hanya sekali aja tapi berkali-kali juga ternyata mereka memesan, benar tidak? Nah, selanjutnya itu dari segi desain sosial media kakak. Jadi sesuai dengan permintaan kakak sebelumnya, kan ciri khas dari Deliskon itu kan memang beragam warna ya, dan itu tetap kalian lakukan gitu, baik dari desain, baik dari desain feed, maksudnya desain story, desain reels, itu tuh teman-teman masih tetap konsisten untuk membuatnya. Jadi itu yang membuat kakak merasa efektivitasnya cukup baik. Selanjutnya lebih banyak dikenal sih, konten-kontennya juga kreatif banget. Tadi yang udah aku sebutin juga itu sebelumnya belum ada pernah kami buat. Terus setiap hari kalian rutin untuk upload itu menurut kakak sangat terbantu. Jadi menaikkan insight bisnis melalui insight sosial media.